Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Indra Siregar dalam channel Thinking Maniak ya. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali ke segmen berpikir matematika, yaitu segmen di mana kita menerapkan berpikir matematika pada dunia yang tidak ada kaitannya dengan angka atau bangun ruang ya. Sebuah aktivitas berpikir yang merupakan pengembangan dari berpikir aljabar ya. Berpikir aljabar ini berpikir yang diambil dari saat kita sedang berpikir pada materi aljabar gitu. Nah, sama seperti biasa pada video sebelumnya, bahwa untuk berpikir matematika ini saya masih pada tahap menerapkan berpikir matematika pada agama Islam gitu ya. Karena untuk saat ini hal tersebut yang memancing saya untuk mau berpikir gitu ya, yaitu tentang Islam gitu. Nah, pada kali ini saya akan membahas tentang tuduhan bahwa Rasulullah itu pedofil ya, pedofil. Nah, dalam menjawab tersebut, saya akan mengacu kepada acuan yang layak gitu ya. Seperti yang saya utarakan bahwa dalam berpikir matematika itu ya kita harus menyelesaikan masalah mengacu pada acuan yang layak gitu. Nah, karena saya seorang muslim, saya meyakini bahwa Allah itu adalah Tuhan saya dan Rasulullah adalah utusan Allah. Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka ya acuan yang layak bagi saya adalah Al-Quran dan hadis gitu ya. Nah, mengenai Rasulullah pedofil, yang saya ketahui pedofil itu cenderung pada pemerkosaan ya. Sedangkan yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah pernikahan. Jadi berbeda gitu ya. Nah, namun yang disorot oleh mereka adalah makanya dikatakan pedofil itu karena menikahi Siti Aisyah ketika Siti Aisyah masih berusia 7 tahun dan menyetubuhi Aisyah ketika Siti Aisyah sudah berusia 9 tahun gitu. Begini, mengenai manusia, ingat manusia itu adalah ciptaan Allah ya. Artinya yang lebih mengetahui segala sesuatunya tentang manusia adalah Allah. Jadi ya patokannya ya bagi seorang muslim ya Allah. Jika Allah membolehkan berarti ya boleh gitu ya. Jika Allah tidak membolehkan maka tidak boleh. Seperti Allah melarang kita untuk makan babi ya. Itu pasti dikarenakan banyak hal-hal yang terdapat pada babi yang bisa memadorotkan manusia gitu. Nah, begitu juga ketika Allah membolehkan berarti ya Allah sudah mempersiapkan segala sesuatunya gitu. Termasuk Rasulullah yang menikahi Aisyah gitu kan. Allah sudah mendesain Siti Aisyah, merancang Siti Aisyah untuk mampu menjalani pernikahan bersama Rasulullah sejak usia 7 tahun ya. Itu. Nah, jadi ya kenapa Allah membolehkan ya karena Allah sudah mempersiapkan itu gitu kan. Kita bisa lihat salah satu buktinya pada hadis-hadis ya. Salah satunya hadis-hadis yang mengisahkan
Aisyah cemburu pada Rasulullah gitu kan. Banyak sekali hadis sahih yang menjelaskan itu gitu ya. Nah, cemburu kita sering mengalami cemburu, dan semua pasti sepakat bahwa kita akan bisa merasakan cemburu jika kita mencintai dan menyukai gitu. Kita akan merasakan cemburu pada pasangan jika kita mencintai dan menyukai pasangan gitu. Jika kita tidak menyukai dan mencintai pasangan, kita tidak akan merasakan apapun, termasuk merasa cemburu pada pasangan kita. Kita nggak akan peduli bahwa apakah pasangan kita itu bersama siapa, pergi dengan siapa, kita tidak akan peduli gitu. Tapi kalau kita cemburu pada pasangan kita merasa resah ketika pasangan kita itu pergi bersama orang lain, berarti ya itu karena kita cinta. Kita menyukai pasangan kita. Dan dalam pernikahan, cinta dan sayang itu hanya akan bisa muncul dari proses pernikahan yang membahagiakan gitu. Gak ada ceritanya cinta, suka muncul dari proses rumah tangga yang carut marut, enggak. Nah, cemburunya Siti Aisyah kepada Rasulullah itu menandakan bahwa rumah tangganya itu membahagiakan, sehingga tidak mau kebahagiaannya tersebut diusik oleh orang lain gitu kan. Walaupun sebetulnya pada hadis-hadis cemburu tersebut, kalau bagi saya ada teknik yang ditujukan, yang dicontohkan oleh Rasulullah dalam menghadapi cemburu Aisyah. Ada hal-hal yang membuat Rasulullah ya dengan mudah menangani cemburunya Aisyah. Mungkin itu dibahas di lain waktu ya. Namun yang pasti dengan adanya cemburunya Siti Aisyah, maka itu menandakan bahwa Siti Aisyah itu bahagia bersama Rasulullah. Siti Aisyah itu nyaman bersama Rasulullah. Tidak ada siksaan, tidak ada kezaliman gitu kan. Jadi tidak ada masalah. Bahkan kalau kita perhatikan yang menikah muda itu tidak hanya Aisyah saja gitu ya. Jika kita baca sejarah-sejarah Sirah Nabawiyah gitu kan. Artinya sangat memungkinkan pada saat ini gitu ya. Jika ada gadis usia 7 tahun yang ingin menikah gitu kan. Karena tidak menutup kemungkinan ada gadis usia 7 atau 9 tahun yang memiliki kedewasaan yang berbeda, yang lebih dewasanya cepat, dan kondisi fisiknya pun lain daripada yang biasanya. Dan itu bukan hal cacat gitu kan. Ya emang seperti itulah anugerah yang diberikan oleh Allah gitu kan. Nah, namun dengan catatan pernikahannya adalah pernikahan Islam. Ingat, jangan samakan pernikahan di luar Islam dengan pernikahan Islam. Pernikahan Islam itu jauh berbeda. Pernikahan Islam itu membahagiakan. Pernikahan Islam itu surga dunia. Jika Anda mencari surga dunia, ya rumah tangga dalam Islam gitu ya. Nah, salah satu perbedaannya apa? Anda bisa cari di Bulughul Maram, itu ada hadis yang menerangkan bahwa yang mengisahkan ada seorang wanita yang mendatangi Rasulullah. Wanita tersebut mengadu pada Rasulullah bahwa dia dinikahkan oleh orang tuanya, oleh ayahnya pada orang yang tidak dia setujui, gitu kan, tidak dia sukai, gitu kan, dan dengan tentu alasan yang syar'i, gitu ya. Dan ketika itu Rasul membatalkan pernikahan tersebut. Gitu. Artinya tidak ada kawin paksa dalam Islam. Nah, tidak ada kawin paksa, harus sepertujuan ya. Ingat, setuju, benar-benar setuju, bukan setuju tapi sambil nangis, bukannya. Tapi benar-benar setuju. Nah,
Artinya pada pernikahan dini pun harus ya perempuan yang mau gitu ya. Bukan karena dipaksa. Kalau dipaksa jangan anak-anak, dewasa pun tidak boleh. Nah, karena dilarang dipaksa, ini berdampak langsung pada prianya gitu. Jika ada pria yang ingin menikahi gadis belia gitu ya, artinya pria tersebut harus mampu menarik perhatian si gadis tersebut. Artinya ya harus memiliki penampilan fisik yang menarik gitu ya. Bukan penampilan yang peot, yang penuh masalah gitu kan. Bukan yang menyeramkan. Pokoknya harus menarik gitu. Ya contohnya seperti Rasulullah gitu ya. Rasulullah ada hadis terkenal, pernah Rasulullah bertengkar dengan Siti Aisyah. Ketika itu Siti Aisyah tidak mau didekati oleh Rasulullah dikarenakan Rasulullah, alasan Siti Aisyah adalah Rasulullah bau madu gitu kan. Ya ketika itu sampai sempat Rasulullah mengharamkan madu, namun ditegur langsung oleh Allah gitu kan. Namun yang jadi perhatian adalah Siti Aisyah bingung mencari kelemahan Rasulullah gitu. Aisyah tidak bisa menemukan cacat pada diri Rasulullah gitu. Sampai bau madu yang sebetulnya nikmat pun nyaman, bau madu yang sebetulnya enak gitu dijadikan alasan gitu. Artinya Rasulullah ketika itu memiliki bau badan yang sempurna, memiliki fisik yang sempurna, sehingga membuat Siti Aisyah nyaman gitu ya. Membuat Siti Aisyah nyaman. Seperti itu. Itu banyak lagi hal-hal yang terkait dengan pernikahan Islam. Artinya pernikahan Islam itu berbeda dengan pernikahan di luar Islam gitu. Salah satunya itu, tidak ada pemaksaan. Jadi sekali lagi mengenai Rasulullah menikahi Siti Aisyah pada usia menikahi Siti Aisyah ketika Siti Aisyah masih usia 7 tahun, ya patokannya kalau Allah membolehkan berarti boleh. Ketika Allah membolehkan berarti Allah sudah mempersiapkan Siti Aisyah untuk mampu menjalani pernikahan bersama Rasulullah, dan terbukti ya Siti Aisyah bahagia. Dan hal tersebut memungkinkan untuk dilaksanakan saat ini gitu. Jika ada gadis yang memang memiliki yang keinginan untuk menikah, kedewasaannya lebih cepat, kondisi fisiknya lebih berbeda dari yang lain gitu ya. Tapi ingat, bukan berarti semua gadis belia harus menikah di usia itu, tidak. Ini bagi yang gadis yang memang mau. Tapi dengan catatan suaminya pun harusnya memang sudah paham agama, sehingga pernikahan yang sesuai dengan syariat Islam. Bukan pernikahan yang di luar syariat Islam. Ingat, walaupun Muslim, belum tentu pernikahannya sesuai dengan syariat Islam. Harus sesuai dengan pernikahan yang disyariatkan Islam. Pernikahan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Begitu. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, ini adalah pendapat saya. Anda tidak punya kewajiban untuk setuju dengan saya. Anda tetap memiliki hak untuk setuju ataupun tidak setuju. Anda memiliki hak untuk tidak setuju. Gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.